Saya akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita berikutnya terkait teknologi fermentasi. Setelah sebelumnya kita sudah belajar yaitu terkait definisi dan juga manfaat serta kegunaan pada teknologi fermentasi. Sekarang kita akan masuk terkait beberapa jenis fermentasi. Oke, sebelumnya ini adalah skema dalam proses fermentasi yang kita terapkan dalam industri. Seperti apa skemanya? Jadi yang pertama itu adalah terkait pengembangan inokulum. Sebelumnya mungkin istilah inokulum ini kalian belum paham. Jadi inokulum ini adalah istilah untuk menyebutkan biakan bakteri ataupun kapang atau hamir yang mau dimasukkan ke dalam media, itu namanya inokulum. Ya, jadi dia adalah biakan atau sekelompok makhluk organisme yang akan dimasukkan ke dalam bahan biakan mikroorganisme, itu namanya inokulum. Inokulum ini dia cara buatnya adalah pertama harus ada kultur stoknya dulu. Jadi ada stoknya dulu. Kenapa harus ada stok? Stok ini diperlukan agar nanti kalau misalnya ada suatu kejadian atau bagaimana, kita nggak kehilangan bahan, tapi kita bisa memperkaya lagi mikrobanya dari kultur stok ini. Sama kalau kayak kalian praktikum di laboratorium mikrobiologi pangan, itu kan selalu ya setelah mau dipraktikkan dengan apapun, kalian harus selalu bikin biakan baru yang nanti disimpan di tempat penyimpanan kulkas untuk dipakai di tahun depan. Jadi ada kultur stok ini. Nah, dari kultur stok ini diambil sebagian, kemudian ditumbuhkan di labu kocok. Jadi ditumbuhkan di satu media dulu, baru kemudian bisa satu atau dua media. Jadi dia bertahap dari yang utama, yang stok ini, kemudian ke yang pertama, yang utama ke pertama, nanti pertama ke kedua, dan seterusnya bisa berlanjut. Nanti kalau sudah baru masuk ke fermentor inokulum. Nah, fermentor inokulum. Kalau yang di sini kultur stok ini biasa medianya masih berupa agar. Nah, tapi kalau misalnya sudah masuk ke fermentor inokulum, medianya ini disesuaikan dengan proses fermentasinya. Misalnya mau memfermentasi yogurt, awalnya lactobacillusnya seperti yang kalau kalian punya di laboratorium itu kan di agar ya, di agar miring. Nah, sebelum masuk agar miring harusnya nggak boleh tuh dari yang mikrobanya yang di agar miring langsung masuk ke susu, enggak, tapi ini dikembangkan beberapa tahap dulu, baru setelah itu dimasukkan ke inokulum sendiri, dikasih media, misalnya ini tadi susu ya, media susunya sendiri sedikit dulu. Jadi kayak biar dia adaptasi dulu. Dari susu yang sedikit ini baru nanti hasilnya yang sudah difermentasi dengan susu baru nanti dimasukkan ke yang bagian produksinya atau yang susu dalam skala besar. Jadi makanya kemarin mungkin ada yang kakak kelas kalian yang salah, mungkin kalian mereka praktikum bikin yogurt, justru yang berhasil jika starternya pakai, saya sebut merek Activia atau Yakult, ketimbang mereka pakai starter lactobacillus asli dari kulkas atau yang biakan di agar. Kenapa hal ini terjadi? Ini tuh penting tahapan ini tuh. Karena apa? Ini tahapan adaptasi. Kalau mikroba itu kan sama kayak kalian kan, sebelum masuk kampus ada ospeknya dahulu. Nah, kalau nggak adaptasi, pasti ketika langsung dari yang awalnya agar disuruh fermentasikan susu pasti kaget. Makanya ini diadaptasikan dulu, dikembangkan dulu, termasuk pertumbuhannya nggak hanya satu kali, tapi habis utama stok 1, 2, 3 biar dia terbiasa bergerak dulu, terbiasa untuk bereproduksi. Nah, ini dia ketika nanti sudah di fermentor produksi, bikin yogurt kah, atau bikin tadi ada insulin dan sebagainya, nanti diabadkan hasilnya atau cairan fermentasinya ini bisa dipisahkan. Yang pertama diambil biomasanya atau diambil yang supernatant yang bebas sel. Kalau misalnya tadi yang single protein sel, protein sel tunggal, protein sel tunggal, atau kayak tempe atau kayak yogurt, itu berarti dia diambil semuanya, yaitu keseluruhan dengan biomasanya. Tapi kalau misalnya yang mau diambil adalah
enzimnya atau alkoholnya. Nah, itu berarti dari pemisahan sel hasil produksi fermentor itu dia ambilnya adalah yang ini, supernatan bebas sel. Jadi yang kayak enzimnya kah, apa asamnya itu di sini. Nanti kalau sudah didapatkan zat-zat ini yang diinginkan, baru diekstraksi, terus kemudian dipurifikasi biar jadi bagus prosentasenya, baru dikemas. Limbahnya juga nanti diolah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan terkait pengembangan inokulum. Jadi dari seed culture-nya atau biakan tunggalnya ini harus ada nih. Mungkin pertama kecil dulu, dari 10 liter, kemudian naik menjadi 100, naik 3 kali jadi 1000, naik berikutnya jadi 10.000. Ini kembali, ini untuk apa? Agar dia adaptasi. Kalau tidak adaptasi, maka jelas ini cuma dari, misalnya dari seed culture langsung lari ke fermenter production, dia pasti di sini hasilnya tidak optimal. Karena tadi kaget, yang awalnya cuma 1 liter tiba-tiba jadi sekian liter, sekian ribu, kaget dia. Maka nanti justru produknya akan gagal. Maka itu pentingnya sekali terkait pengembangan inokulum, ada terkait seed fermentor atau fase adaptasinya. Beberapa juga menyebutkan ini sebutannya yang utama untuk yang masih tunggal dengan agar, ini sebutannya adalah kultur stok. Kultur ini nama lainnya dari biakan mikroba. Kultur stok. Jadi dia di sini yang disimpan dalam jangka waktu lama yang akan kita manfaatkan lebih lanjut. Nah, yang di sini yang sebelum masuk ke fermentor ini namanya adalah kultur kerja. Kultur yang dipakai untuk memproduksi produk-produk hasil fermentasi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena kita belajar terkait fermentasi, maka jelas kita harus tahu terkait kurva pertumbuhan mikroba. Pasti sudah ingat ya kurva pertumbuhan mikroba ini. Yang pertama ada lag fase, di mana di lag fase ini adalah fase adaptasi. Seperti apakah pertumbuhannya? Jadi pada fase lag ini, lihat biomasa concentration atau di sini pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu bisa kalian lihat cenderung stabil. Saya akan menulis. Oke, cenderung stabil. Jadi kalaupun ada peningkatan, peningkatannya itu akan sangat sedikit. Setelah masuk ke lag fase, kemudian masuk ke fase pertumbuhan growth eksponensial fase, atau bisa disebut juga dengan fase logaritmik. Pada fase ini pertumbuhan mikrobanya akan sangat optimum. Nah, jadi sangat optimum di mana di sini di exponential growth ini bisa kalian lihat di sini terkait ada doubling time. Jadi mikroba itu akan berkembang biak membelah jadi dua. Nah, ini bakteri itu memang dia makhluk yang paling primitif, perkembangannya cepat sekali, hanya sekitar 20 menit minimal. Kalau hamir 90, kalau kapang 160. Makanya kalau susu itu kan rusaknya karena bakteri ya, itu nggak perlu nunggu beberapa hari, nunggu 2-3 jam saja sudah bau basi, maksudnya sekitar 6 jam. Tapi kalau kayak tempe kan dia pakai kapang nih, nah lihat baru 3 hari kemudian kedelai itu baru jadi tempe. Apalagi ini plant cell semakin kompleks, ini kan berarti kesini ya, semakin kompleks mikroorganisme tersebut, doubling time-nya atau waktu untuk bereproduksinya juga semakin lama. Apalagi manusia yang lebih complicated. Oke, jadi log ini, fase log, fase eksponensial ini dipengaruhi oleh cepat atau lambatnya dipengaruhi oleh doubling time-nya. Ya pasti terjadi pertumbuhan terus menerus. Pada fase ini makanan atau substrat itu dipakai. Substrat ini semuanya dipakai secara maksimum, dan salah satunya di fase ini dihasilkan kelompok metabolit sekunder. Ya,
yang seperti saya sudah jelaskan di awal tadi. Jadi metabolit primer. Jadi pada fase ini itu justru yang banyak dihasilkan adalah metabolit primernya. Setelah selesai di metabolit primer yang memang diperlukan untuk pertumbuhan, kemudian yang terjadi adalah, ingat biasanya fermentasinya itu kan di satu wadah, artinya lama kelamaan mikrobanya semakin banyak tapi makanannya semakin sedikit, sehingga masuklah kepada stationary phase. Di stationary phase ini ada yang menggambarkan seperti ini, ada yang menggambarkan dia agak datar. Yang pasti di stationary phase ini yang pasti nutrisinya sudah semakin turun. Nah, mikrobanya semakin banyak. Ketika mikroba ini banyak, maka akan terjadi apa? Bisa dibayangkan dong, ada suatu tempat makanannya dikit, orangnya banyak, uyel. Akhirnya terjadi proses persaingan tadi. Ataupun selain persaingan, mikroba ini kan juga dia bernapas, dia juga melakukan aktivitas, sehingga timbul yang namanya limbah-limbah. Nah, tempatnya sama, makanannya sedikit, orangnya banyak, menghasilkan limbah, banyak saingan. Nah, kondisi inilah yang kemudian menstimulus agar mikroba tersebut menghasilkan metabolit sekunder. Untuk apa metabolit sekunder ini dihasilkan? Salah satunya adalah untuk mereka agar bisa bertahan hidup. Nah, pada suatu saat itu, pada suatu waktu itu kemudian selama-lama ya, walaupun ada metabolit sekunder, ya persaingan akan terus terjadi dan seterusnya sampai akhirnya masuk kepada decline phase atau terjadi penurunan jumlah mikroorganisme. Semakin banyak mikroorganisme yang meninggal, ya. Jadi dipahami ya kurva pertumbuhan mikroba ini. Nah, sekarang kita masuk ke metode fermentasinya. Jadi metode fermentasi sendiri itu ada dua, berdasarkan media. Ini berdasarkan medianya. Itu ada dua jenis metode fermentasi. Yang pertama, fermentasi submerged fermentation. Submerged fermentation is the cultivation of microorganism in the liquid nutrient fruit. Jadi, yang pertama adalah fermentasi cair. Kenapa fermentasi cair? Ya karena fermentasi medianya cair. Seperti apa contohnya? Ya kayak bikin yogurt, paling simpel. Atau nanti ada juga bikin asam asetat, bikin enzim, itu juga yang pakai submerged fermentation atau pakai cair. Berikutnya yang kedua ada solid state fermentation atau yang disingkat dengan SSF. Kebalikannya dengan submerged fermentation, solid state fermentation involve the cultivation of microorganism on a solid surface, seperti polong-polongan, beras, dan juga wheat grain. Jadi ini yang termasuk dedak dan sebagainya, yang kayak kita tempe, itu adalah fermentasi yang solid state fermentation. Nah, biasanya kalau kita solid fermentationnya submerged fermentation, ini kita pakai yang namanya fermentor. Kalau yang solid state itu biasanya bukan fermentor istilahnya, tapi inkubator. Jadi kita nyimpen mikrobanya di inkubator. Ya kayak kalian kalau biasanya numbuhin bakteri di agar, nah berarti kan dia bentuknya padat nih, disimpannya di suhu tertentu, namanya inkubator. Nah, terkait fermentor, ini ada contoh fermentor. Jadi fermentor itu sebenarnya adalah suatu tempat untuk menyimpan liquid, untuk menyimpan cairan, untuk menyimpan substrat dan juga mikrobanya, di mana dia diberikan kondisi sehingga medianya bisa masuk, gasnya bisa keluar, sehingga tahu nanti sifatnya anaerob apa aerobik. Kemudian juga ada bisa memasukkan basa karena nanti akan ada pengaruhnya ke pH, dan seterusnya. Ini ada gas, air, udara. Kemudian di sini ya, ada pH sensor, kemudian ada oksigen sensor, ini yang dia anaerob apa non aerob. Juga ada termokouple untuk mengukur suhu. Jadi fermentor itu adalah suatu lokasi wadah yang
dikondisikan sehingga dia sesuai untuk pertumbuhan mikroba, sehingga lingkungan ini dia sesuai atau pas dengan pertumbuhan mikrobanya. Diatur pH-nya, diatur oksigennya, diatur suhunya. Bahkan ada agitatornya di sini. Nah, sebelum nanti saya akan bahas terkait fermentor, di sini saya bahas sekilas terkait tadi yang solid state fermentation. Sebenarnya solid state fermentation itu punya banyak keuntungan ketimbang yang submerged. Tapi apakah kita milih solid state ataupun submerged itu kadang-kala tergantung produknya ya. Ya maunya produknya pembuatan bir ya harus padat, harus cair. Kalau mungkin pembuatannya yang kecap, nah awalnya dia solid state, baru mungkin nanti jadi yang submerged, itu bisa. Jadi tergantung produknya. Adapun kalau secara teknis, memang dia lebih menguntungkan yang solid state fermentation atau fermentasi dengan padat. Kenapa? Pertama, high volumetric productivity. Karena kalau cair, biasanya itu kita ngambil produknya tuh hanya sekian persen. Banyak kan proses ada tambahan zat pengaduknya dan sebagainya. Jadi memang secara kalau kayak kita ngambil asam gitu ya, itu akan lebih efektif kalau kita pakai solid state ketimbang kita pakai submerged, karena nanti asamnya itu nggak akan nguap dan hilang kalau dipadat. Oke, berikutnya juga umumnya relatively high concentration, kemudian less effluent generate. Jadi ini terkait limbahnya, effluent ini limbahnya akan sedikit dibandingkan dengan yang submerged yang pakai cairan. Serta alasan keempatnya, bahannya lebih equipmentnya lebih simple. Terbayang ya gambarannya tadi, kalau solid state ya kayak kalian bikin tempe tadi, fermentasinya simple bahannya. Tapi kalau yang pakai cair submerged nih, alatnya begitu sangat kompleks. Nah, adapun faktor yang berpengaruh pada solid state adalah substratnya. Apakah mau pakai yang dedak jagung, ataukah mau pakai beras, apakah mau pakai pati. Nah, ini jenis substratnya juga akan berpengaruh terhadap proses fermentasinya. Efektif mana nih? Kalau tempenya utuh semua, atau kalau tempenya dibagi dua tuh kotiledonnya. Selain kind of substrat tadi, particle size ukurannya, bentuk yang kecil-kecil atau yang agak besar, serta ini level of moisture. Ingat, walaupun dia solid, tetap butuh air. Jadi pertumbuhan mikroorganisme itu tetap butuh yang namanya air atau H2O. Paling simpel yang kayak pembuatan tempe, pasti yang namanya tempe, kedelainya harus direbus dulu. Kalau kedelainya nggak direbus, nggak dihidrasi, nggak ditambahkan air yang cukup, maka ya nggak bisa tumbuh kapangnya ya. Jadi level of moisture ini juga sangat berpengaruh terhadap fermentasi. Nah, ini yang kita masuk fermentasi yang saya katakan tadi adalah submerged. Ini adalah jenis-jenis fermentasi berdasarkan khususnya fermentasi yang submerged berdasarkan tipe dari fermentornya. Yang pertama adalah A, ini adalah batch fermentation, nanti saya jelaskan. Kemudian ada feed batch, atau ini batch ini tunggal. Kalau feed batch ini semi sinambung. Kalau yang continuous, yang seperti nomor 3, jadi ada bahan masuk, ada bahan keluar, ini namanya continuous. Kemudian yang nomor 4, continuous ditambahkan dengan recycle. Kalau yang kelima, ini adalah selain dia continuous dengan aliran, ini continuous dengan aliran. Yang kelima ini continuous dengan adanya pengadukan, mixing dan concentrated biomass. Nah, sebenarnya yang paling banyak dipakai di industri yang mana? Kebanyakan itu ini. Yang paling banyak dipakai adalah yang yang batch ataupun yang feed batch. Contohnya ini adalah pembuatan bir dan juga antibiotik. Umumnya kalau nggak di batch, ya juga di feed batch. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ini adalah yang batch. Jadi
In batch processing, a batch of culture medium in the fermenter is inoculated with a microbial culture or the startle culture. The fermentation proceeds for a certain duration and then the product harvested. Jadi dikasih dulu, diproses dulu, baru nanti dipanen. Jadi proses, kalau prosesnya dia sudah selesai, si prosesnya ini kalau sudah done, baru kemudian dipanen. Itu namanya batch. Batch fermentation typically extend over 5 until 5 days. Ini contohnya kayak bikin penisilin dan lainnya tuh kebanyakan adalah sekitar 4 sampai 5 harian. But some traditional food fermentation may last for months. Ini contohnya adalah seperti pada pembuatan kecap. Kalau kalian lihat yang disponsor di TV kan banyak nih muncul nih. Kecap ini dibuat dengan fermentasi koji dan moromi. Moromi yang 120 hari lah, itu direndamnya sampai 120 hari. Itu contohnya di kecap. Oke, sekarang setelah batch, ini ada namanya feed batch. Jadi, in feed batch fermentation, sterile culture medium is added either continuously or periodically to the inoculated fermentation batch. Jadi kalian bayangkan, yang pertama batch ini sudah ada nih, jadi awalnya ini, kemudian lama-kelamaan ditambahkan lagi. Lama-kelamaan terus-menerus atau secara periodik, ditambahkanlah medium yang baru lagi. Itu namanya adalah feed batch. The volume of the fermenting broth increase with each addition of the medium. The batch is harvested after the batch time, and the composition of the feeding medium may vary with time. Jadi intinya kalau feed batch itu sudah ada bahannya dulu, baru kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit bahan lainnya. Tapi tetap panennya terjadi setelah proses fermentasi. Nah, bisa saja ini contohnya kalau orang-orang itu bikin tempe, salah satunya nggak harus ngerendam dari awal, tapi dia pakai air rendaman yang sebelumnya, yang ditaruh baru nanti ditambah lagi. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari proses fermentation yang sifatnya adalah feed batch. Jadi dia ada penambahan bahan dalam proses, tapi tetap dia panennya nanti setelah selesai prosesnya. Bedakan ya, kalau batch itu semua bahan ready proses, kalau feed batch itu ada beberapa bahan yang ditambahkan ongoing tengah-tengah. Nah, sekarang kita masuk yang fermentasi yang sifatnya continuous. Oh ya, feed batch ini juga dikenal dengan sebutan semi continuous. Kenapa? Ya tadi karena ada aliran. Ada aliran di sini sehingga disebut sebagai semi continuous. Nah, sekarang kita akan masuk yang terkait continuous. In continuous fermentation, sterile medium is fed continuously into a fermenter and the fermenter product is continuously also withdrawn. Jadi bahan dimasukkan dalam waktu tertentu, bahan itu juga kemudian dipanen sehingga volumenya tetap remain unchanged, tidak berubah. Jadi ini contohnya. Jadi fermentasi continuous ini ya bisa juga dilakukan, tapi biasanya akan selalu diatur. Masuk feednya, mediumnya berapa, keluarnya berapa, sehingga misalnya waktu fermentasinya dalam 30, misalnya kalau bakteri kan bikin yogurt gak sampai harian ya. Misalnya hanya yogurt itu sekitar 12 jam. Nah, itu
ada pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, itu diatur kecepatan alirnya sehingga tetap dihasilkan hasil fermentasinya itu tadi, keluar dan masuknya akan tetap sama. Nah, typically continuous fermentation are started as batch culture and feeding begin after the microbial population has reached a certain concentration. Jadi sebenarnya fermentasi yang continuous ini tuh awalnya pasti dimulai batch dulu. Kalau batchnya sudah selesai, sudah hampir tengah-tengah proses fermentasinya, baru kemudian dikeluarkan pelan-pelan, lalu dimasukkan lagi pelan-pelan. Itu ya poinnya. Nah, sekarang in some continuous fermentation, a small part of harvested culture may be recycled. Nah, ada pula yang misalnya tadi ketika sudah selesai di harvestednya, sudah selesai dipanen, dia dibalikkan lagi untuk dimasukkan lagi bersama dengan mediumnya di feednya ini. Inoculated the sterile feed medium entering the fermentation. Ini yang continuous plug flow with or without recycle. Ya, kalau ini continuous flow ditambah dengan mixing, kalau ini nggak ada mixingnya tapi ada alirannya. Nah, continuous culture are partially susceptible to microbial contamination. Nah, ini kelemahannya kalau dia continuous. Continuous itu kan hanya banyak aliran bahan ya, sehingga kemungkinan bisa terjadi kontaminasi. But in some cases the fermentation condition may be selected, seperti pH-nya rendah, alkoholnya tinggi, kadar garamnya tertentu, sehingga mikroorganismenya tetap bisa diatur dan gak ada kontaminan. Kontaminannya mungkin ada, tapi karena pH-nya asam, ya dia akan hilang kontaminan. Jadi untuk menangani proses continuous yang kemungkinan ada kontaminasi, salah satunya diatur di pH-nya, atau mungkin kadar alkoholnya, atau mungkin kadar garam. Oke, yang terakhir adalah well mixed continuous fermentation with recycle and concentrate biomass. Jadi yang terakhir ini gabungan semuanya. Di sini ada pengendapannya atau bagian pengkonsentrasiannya. Ini ada recycle-nya juga. Lalu ini ada alirannya sehingga continuous. So, in some well mixed continuous fermentation, a part of the biomass in the harvest stream is concentrated and then recycled. Kalau yang tadi, plug tadi, ini langsung di recycle, ini dikonsentrasikan dulu, diambil, baru sebagian dimasukkan lagi. Biomass recycle enables the dilution rate to be increased to above the value that would result in washout in the absence of biomass recycle. A high dilution rate increase the throughput of the fermenter. Kenapa sebenarnya butuh di konsentratkan tadi? Salah satunya biar dia meningkatkan dilution rate-nya. Kalau hanya di recycle saja, ada kemungkinan tetap nanti susah untuk larut dengan sebagainya dan seterusnya, sehingga perlu ditingkatkan konsentrasinya. Oke, continuous well mixed fermentation with biomass recycle is used commonly in wastewater treatment by activated sludge. Nah, memang teknologi fermentasi ini nggak cuma ngolah bahan, tapi juga ngolah limbah. Jadi beberapa perusahaan yang dia limbahnya cair, kan salah satu penanganan limbahnya adalah dengan penanganan limbah anaerobik. Nah, itu salah satunya pakai lumpur aktif. Lumpur aktif ini contoh fermentasi juga, tapi di limbah. Ketika dia nanti sudah difermentasikan, nah, dia kan diputar terus. Nah, saat dia diharvest, disaring tadi, lumpurnya tadi diambil lagi, dikonsentratkan lagi, baru dimasukkan lagi ke kolam-kolam anaerobik tadi dan seterusnya. Jadi yang well mixed continuous with recycle of concentrate biomass ini contohnya adalah di penanganan limbah. Oke, ini sedikit membahas terkait bagaimanakah karakter yang dia di kulturnya dengan proses sinambung. Jadi kultur proses sinambung, media segarnya ini selalu secara kontinu ditumpahkan ke dalam bioreaktor, atau ini yang tadi kita sebut dengan fermentor.
Nah, dan pada saat bersamaan pula, selain medianya dimasukkan, juga cairan kultivasinya juga dikeluarkan. Atau tadi sistemnya adalah terbuka, ada yang in, ada yang out. Nah, proses ini bisa diatur kecepatannya sehingga bisa bertahan lebih lama. Oke, sel mikroba akan secara kontinu berpropagasi, ini tumbuh, mensintesis produk menggunakan media segar yang diumpankan, dan pada saat yang bersamaan produk dan sel juga dikeluarkan, sehingga laju alirannya dan juga volumenya sama. Kondisi sinambung atau continuous ini, kulturnya, biomasanya, dan substratnya atau bahannya itu akan tetap terhadap waktu atau namanya adalah steady state. Tidak akan ada akumulasi produk yang mengganggu. Nah, bioreaktor kultur sinambung ini juga punya keuntungan, walaupun tadi juga punya kelebihan kemungkinan kontaminasi adalah membutuhkan lebih sedikit pembersihan dibandingkan sistem curah. Bisa dibayangkan dong, kalau curah kan habis bikin gak mungkin kosong ya, dicuci dulu baru bikin lagi ulang dari awal. Tapi kalau continuous, diatur terus keluar dan masuknya, ada pengadukan aman. Nah, kalau continuous, kalau ini tadi keuntungannya, kekurangannya apa lagi ini? Butuh sel mikroba yang dia itu sifatnya stabil. Karena apa? Pergerakannya tinggi. Kalau mikrobanya gampang digerakkan juga keluar atau nggak diam di tempat, nambahin terus mikrobanya. Ada faktor-faktor lainnya, termasuk juga ada pH dan seterusnya tadi. Sehingga butuh mikroba yang sifatnya stabil. Agar dia stabil seperti apa? Maka perlu diimobilisasi. Diimobilisasi itu maksudnya apa? Jadi kita kasih penjerat, dijerat. Kalau kemarin diantara kalian, kalau yang ada ikut kelas Fathul, bukan Fathul, apa ya? Yang salah satunya adalah, saya ingatnya pertanyaan Anissa, yang dia mau bikin keju. Nah, kejunya itu dia pakainya adalah enzim renin, terus enzim reninnya tadi diimobilasi pakai natrium alginat. Nah, sama kayak prosesnya imobilisasi yang di renin tadi. Renin atau mikrobanya tadi ya, lupa saya. Pokoknya pertanyaannya Anissa. Oh ya, di Satpros juga ya, sorry Satpros juga. Jadi ini tuh mikrobanya nanti ditaruh di natrium alginat, dijerat, bentuknya bulat-bulat gini. Di dalamnya sudah ada nih entah satu entah dua mikrobanya. Nanti kelereng-kelereng yang sudah kelereng-kelereng natrium alginat ini nanti ditaruh di wadah tadi yang sudah pakai kita sistemnya adalah feednya ada sama harsesnya ada. Nah, ini nanti, ini medianya masuk, lewatin si mikroba ini, terfermentasi, menghasilkan asam. Asamnya keluar, medianya tetap dari medianya. Mikrobanya akan tetap di dalam sini. Jadi pertama biar stabil karena mikrobanya di dalamnya natrium alginat, jadi tidak berpengaruh pH dan seterusnya, serta ini bisa dipakai berulang-ulang. Jadi ini yang lebih lagi pembahasan terkait kultur sinambung. Ya, ini tadi ya, kultur sinambung ini ada feednya masuk, kemudian ada juga yang keluar. Nah, ini kalau dilihat secara grafik, biomasnya atau mikrobanya semakin lama semakin tinggi nih, jumlahnya semakin banyak, substratnya juga semakin turun, tapi ini akan stabil di sini. Sampai di sini terus, ini yang stabil. Jadi tadi yang saya katakan, ini yang pakai batch dulu, nanti di akhir batch baru dimasukkan proses yang tadi keluar dan masuknya ini. Sehingga seterusnya prosesnya akan steady state. Nah, bedanya apa kalau dengan semi sinambung? Kalau semi sinambung atau feed batch ini sebenarnya adalah kultur curah atau batch yang diberi umpan secara sinambung atau sekuensial tanpa pengeluaran isi dari fermentor atau bioreaktor, sehingga volume akan bervariasi selama kultivasi. Ini juga punya keuntungan. Keuntungannya apa? Menekan efek represif sumber karbon dan mempertahankan kapasitas aerasi. Efek represif sumber karbon itu termasuk satunya adalah bagian dari kontaminasi dan seterusnya tadi ya. Jadi ini untungnya itu seperti itu juga.
biar kapasitas aerasi pengadukannya juga tetap selalu ada. Ini sekaligus ketika ada bahan masuk itu kan berarti ada gas yang masuk kan, jadi aerasinya terus meningkat, dimana memang kebanyakan mikroba itu kan dia sifatnya adalah aerobik. Kalau yang sebelumnya batch itu kan dia udah kan diem, ya oke, boleh ada pengadukan, tapi kan pengadukannya kan hanya di dalamnya sini saja kan pengadukannya yang batch. Nah tetapi kalau dia yang feed batch, dia selain ada pengadukan juga ada bahan masuk dari udara, sehingga aerasinya atau udaranya lebih banyak, tapi tadi minim kontaminasi. Jadi meskipun total biomasa meningkat terhadap waktu, namun konsentrasi sel tetap meningkat, selnya tetap mengingat volume juga meningkat akibat adanya pertambahan media umpan. Jadi kalau dilihat seperti ini di feed batch itu, jadi mikrobanya X-nya nanti ini akan tetap, tapi lama-kelamaan substratnya juga habis, sehingga ini ada namanya dilution rate, kelarutan dari substrat dibandingkan dengan bahan ini juga akan turun. Oke, itu yang terkait jenis-jenis fermentasi. Ingat ya, ada fermentasi yang cair atau submerge, ada fermentasi yang padat atau dia solid state fermentation. Lalu kita juga sudah bahas beberapa jenis fermentor atau bioreaktor yang dia sifatnya adalah batch, continuous ataupun feed batch. Oke, sampai di sini dulu sesinya. Saya akan sambung untuk di sesi berikutnya. Terima kasih.